Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saudara semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, saya ingin berbagi kepada saudara semuanya hal yang sangat penting di awal tahun baru 2022 ini, saudara semuanya. Karena saya berusaha mencermati, saya mencari dalam beberapa hari ini saya mencari sisi positifnya untuk awal tahun 2022 ini. Untuk sepanjang tahun 2022, apa sisi baik, sisi positif untuk perkembangan ekonomi ya di dunia, bahkan di Indonesia ya, teristimewa di Indonesia ya. Saya mencari celah-celah mana sisi positifnya. Sisi positif, titik terang itu muncul untuk ekonomi, ada perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi jadi baik ya di Indonesia, di dunia. Ternyata saya mencari dan saya melihat tidak ada sisi positifnya. Di awal tahun saja sudah sungguh mengkhawatirkan. Pagi ini pembukaan Bursa Efek Indonesia ya naik 88 poin ya, sudah cukup ada hijau ya, positif ya, ada kenaikan ya yang cukup bagus, ada rally di awal tahun ya. Tetapi di Eropa saya lihat sudah hal yang siang ini sudah sudah sangat mengkhawatirkan ya, bursa di Eropa. Ya kemungkinan tutup di Eropa bisa minus ya. Mungkin besoknya kemungkinan tetap rally ada January effect itu tetap terjadi ya. Tetap terjadi ya namanya January effect. Tapi January effect itu tidak se euforia, tidak bersemangat di tahun 2022 ini. Jadi sangat kenaikannya sangat terbatas ya, tidak sebesar awal-awal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu pasar itu tidak seoptimisme dibanding tahun-tahun lalu ya. Karena pasar tidak optimis ya, kenaikan rally pun terhambat. Kenaikan terhambat ya. Nah, ada beberapa analis atau ekonom ya yang memprediksi bahwa Bursa Efek Indonesia akan tembus 7.000, level 7.000 saya pikir akan susah di tahun ini ya. Mungkin mendekati level 7.000 terus terjadi market crash global. Jadi kita mungkin Bursa Efek Indonesia tidak akan tembus 7.000. Kalau mereka mengatakan tembus 7.000, saya mengatakan tidak tembus level 7.000. Karena saya melihat sisi positif ya untuk bagaimana itu ekonomi bertumbuh di tahun 2022 itu tidak ada. Sudah saya melihat bahwa tidak ada daya dongkraknya, itu tidak ada. Karena di dunia ini ya itu memasuki masa-masa kelam, apalagi di awal-awal musim dingin ini ya. Kesulitan pertama adalah di sektor energi ya, kelangkaan energi ya. Indonesia sudah menyetop ya, karena untuk menjaga ketahanan energi di dalam negeri, jadi menyetop ekspor untuk 1 bulan, maka kelangkaan batu bara ya, ekspor batu bara dalam 1 bulan ini, maka sampai Januari ini ada kelangkaan batu bara di dunia yang otomatis mengganggu rantai pasok industri manufaktur di China. Ya mungkin tetap bisa mendapatkan pasokan batu bara mungkin dari Rusia, dari negara-negara lain, Mongolia, tetapi akan ada terhambat untuk supply chain untuk manufaktur di Cina akan terhambat dengan di stopnya ekspor batubara selama 1 bulan dari Indonesia. Nah, sebenarnya pengaruh yang paling besar yang membuat ekonomi ini bergeraknya itu terhambat ya, kenaikannya itu tidak sedrastis Januari effect tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 ini agak kenaikan yang terbatas ini, rally yang terbatas ini, karena pertama bahwa sepekan ini aja sudah ada kenaikan yang cukup luar biasa, sudah 408.000 kalau nggak salah, itu data dari Menteri Kesehatan ya, mengatakan bahwa sudah 408.000 yang terjangkit virus Omicron di seluruh dunia. Dan di sekitar Indonesia, di Malaysia, di Filipina, Singapura sudah 1.600-an. Ya kita masih di level 500-an. Tetapi itu adalah ancaman. Itu hal yang sebentar lagi akan
dampaknya datang ke negara kita. Kita akan mengalami hal yang sama juga, akan merebak lagi, akan angka kenaikan Omikron itu cukup tinggi juga, pasti itu. Dan kita akan adakan ppkm lagi. Nah, di dunia itu adakan ppkm lockdown itu kan sudah sangat seperti di video-video saya selanjutnya. Di hari ini memang saya mau membahas bagaimana ada ekonomi itu titik terang cerah, tapi tidak ada. Makanya saya mau katakan bahwa ini warning pada Anda semua, bahwa warning di awal tahun saja sudah mengkhawatirkan, sungguh mengkhawatirkan. Pertama yang membuat ini kejadian ini, membuat kondisi ekonomi yang melambat dan sungguh mengkhawatirkan ini adalah mengenai COVID-19 ya, yang bermutasi. Ya, awal pandemik inilah yang membuat ekonomi menjadi seperti sekarang ini, kondisi yang tidak menentu ini, yang berlanjut sampai dengan mulai awal tahun 2022 ini. Adalah itu dengan mulailah mengganas lagi, menyebar lagi itu virus varian Omikron, terus ada yang namanya, ada lagi dikatakan Delmikron lagi. Kemarin ada yang meninggal di Israel yang nama virus influenza flurona juga. Jadi ini banyak sekali virus-virus yang bermutasi ini. Inilah yang menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi di dunia. Jadi kita ini mungkin kenaikan yang terbatas, ya begitu-begitu aja, yang tidak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi yang mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia sampai ke level 7.000 itu tidak terjadi. Tidak akan terjadi, dan apa yang saya selalu mengatakan bahwa market crash, the biggest market crash in the world hits Maret 2022 ini, Maret 2022 ini terjadi benar. Ini sangat terjadi. Data, indikator, fakta-fakta di lapangan ya, sampai dengan awal tahun ini itu semua mengarah ke sana. Kelihatan tuh market mau naik gitu ya, bursa saham global mau naik ya. Walaupun itu mata uang Eropa ya mau itu berat sekali untuk menguat ya. US dollar sangat kuat sekali ya. Jadi itu kondisi positif ya di dunia itu tidak ada. Kecenderungan untuk market itu crash ya. Kalau kita lihat dari technical chart dan history, kita kelihatan bahwa itu market sulit untuk recovery. Di tahun 2022 ini sulit untuk recovery. Market cenderung untuk jatuh dalam. Dan saya pikir itu mungkin market akan bertahan ya di Januari. Efek ini tetap ada, tapi kenaikan yang terbatas, pelan-pelan naik ya. Februari itu ada Imlek, 1 Februari itu ada euforia karena Imlek ya, biasanya itu selalu naik setiap tahun itu, tidak pernah ya apapun yang terjadi Imlek itu turun. Jadi dipaksa-paksa untuk naik aja sampai 1 Februari. Setelah itu itu mulai market akan cenderung berat ke turun, dan Maret memang benar akan terjadi, sungguh akan terjadi market crash global. Ya oke. Kita Indonesia adem ayem aja, tetapi kalau Amerika, China terjadi market crash, maka kita itu pasti ikut dampaknya. Saya sudah katakan bahwa kita ini tinggal di tengah-tengah masyarakat global ya. Tidak bisa yang lain trennya turun, kita trennya naik sendiri. Bursa Efek Indonesia kan sangat lucu sekali. Emang kita negara superpower ya. Jadi kalau bursa saham Amerika turun, China turun, Jepang turun, di Eropa turun, terus kita bursa efek Indonesia naik sendiri. Ya. Aneh itu pasti sangat aneh ya. Jadi kita pasti jatuh juga. Oke. Dan rupiah kita juga pasti melemah. Semua itu akan kembali ke dolar, itu akan kembali ke pulang kampung. Saya katakan ini benar-benar terjadi. Karena begini ya. Ini mengenai dasar fondasi adalah teori makroekonomi ya. Jika the Fed, Gubernur Bank Sentral Amerika, saya ulang lagi, teori ini tidak bisa dibantahkan. Jadi kalau ada tren kenaikan suku bunga, itu semua dimotori oleh Bank Sentral Amerika, the Fed. The Fed Amerika adalah barometer, Amerika adalah indikator, barometer ekonomi dunia. Gerbongnya itu Amerika. Jadi kalau seperti kereta api Amerika itu yang
paling depannya. Yang lain itu tinggal mengekor aja. Jadi kalau Amerika itu membuat satu tren tren suku bunga acuannya naik, maka di dunia otomatis itu terjadi perubahan total di dunia. Semua dunia itu mau nggak mau harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti akan terjadi dampak yang buruk terhadap negaranya, adanya capital outflow ke Amerika. Nah, setelah tren kenaikan suku bunga itu terjadi, maka ekonomi dunia, ekonomi global itu mengalami kontraksi, mencari equilibrium baru. Jadi ada penyesuaian. Ini hal Anda boleh tanya pakar ekonomi, ini selalu ada penyesuaian. Penyesuaian ini itu paling cepat 1 tahun baru ekonomi itu akan pulih, kembali ke normal lagi sesuai dengan tingkat suku bunga tinggi. Kita akan menyesuaikan dengan tingkat suku bunga tinggi, tetapi butuh waktu 1 tahun. Maka seharusnya market itu akan crash, market itu akan jatuh global. Jangan Anda selalu bilang market tidak mungkin naik, tidak mungkin jatuh, naik. Tolonglah kita bicara logika, pakai nalar, pakai ilmu ekonomi. Jadi market itu pasti crash, dan di bulan Maret itu market crash terjadi global. Jadi kita akan ikutnya. Nah, tanda-tandanya virus ini semakin merebak. Virus ini semakin menjalar. Sudah 115 negara, ya kata Menteri Kesehatan kalau saya tidak salah, mohon maaf ya. Jadi sudah menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa, di Amerika, negara-negara besar ya. Kita ini sudah dikepung ya. Kita belum kerasa, tapi ya satu waktu bulan Februari pasti kita akan PPKM pasti akan menyebar. Tidak mungkin. Nah, satu sudah saya katakan, kita ini tinggal di lingkungan global. Kecuali kita ini tutup pintu, tidak boleh masuk warga asing dari luar. Oke, kita terbebas dari Omikron, tapi kan kita terbuka. Ya sebentar lagi yang di negara tetangga kita itu masuk semuanya, dan kita Omikron akan menyebar lagi, akan PPKM lagi. Nah, ini kan sangat mengganggu ekonomi kita. Pasti rantai pasok, supply chain, ya pabrik-pabrik, ya manufaktur tutup semuanya, ekonomi tambah terpuruk. 2 tahun sejak 2020-2021 ya, kita itu sudah ekonomi sudah ya pengap-pengap ya, mau hidup segan mati tak mau ya perusahaan-perusahaan. Ditambah lagi tahun 2022 ini awalnya yang semua itu berharap ada setitik harapan baru, ternyata tidak ada. Di awal tahun sudah mendapatkan harapan yang buruk ya, maka ekonomi akan semakin terperosok ke karam. Dan itu memang harus begitu, ekonomi harus turun ke dalam dulu, harga properti rumah itu harus jatuh dalam ke bawah supaya mulai bangkit lagi, mulai pulih kembali ya. Itu semua begitu. Saham juga harus jatuh ke dalam semuanya supaya mulai pulih, ekonomi mencari keseimbangan baru. Dan global market crash itu yang selalu saya bilang itu dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari ini terakhir, saya tidak akan ngomong lagi bahwa di Maret 2022 terjadi global market crash. Saya tegaskan lagi, global market crash, karena saya selalu melihat titik terang itu supaya mematahkan global market crash yang Maret itu. Ternyata tidak ada. Market itu semakin berat ke bawah. Itu di chart itu sudah kelihatan, tidak akan mau ke atas. US dollar semakin menguat ya. Mata uang Eropa apapun tidak bisa mengalahkan US dollar lagi. Jadi inilah tanda-tandanya kehancuran itu sudah dekat. Ya mereka akan bertahan setelah Imlek. Setelah Imlek itu akan terjadi. Maret itu sudah karam lagi. Jadi apa yang terjadi di Maret 2020 itu akan terulang di Maret 2022. Saya ingatkan kepada Anda semua. Semua ini terserah Anda. Ya, saya selalu dalam video saya ya. Saya punya pengalaman buruk dengan market crash. Makanya saya selalu di dalam video-video saya ini habis banyak gara-gara market crash tahun 2008. Jadi saya selalu dalam video saya selalu memberi edukasi. Saya memberitahu, saya memberi warning kepada Anda semua bahwa market crash itu akan terjadi. Ya, Anda yang main saham itu yang bahaya karena Anda selalu satu arah ya. Ya, yang derivatif itu luar biasa kalau market crash. Tapi kalau yang main saham itu akan hancur itu di saat market crash Maret 2020
2022 nanti. Nah, ini yang sekedar tanda-tanda fakta yang saya bicara itu Omikron, ya. Kenaikan suku bunga yang tadi saya bilang itu. Ya, jadi jangan Anda membantah video saya selalu mengatakan mau bicara tanpa fakta, tanpa data. Itu data, ya. Data virus itu sudah cukup banyak menjalar di seluruh dunia. Yang kedua adalah Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, ekonomi akan konsentrasi mencari equilibrium baru. Itu pasti naikin suku bunga, udah pasti, market akan crash, konstruksi. Yang berikut adalah dengan kejadian virus merebak lagi, ekonomi melambat lagi, inflasi tinggi, daya beli tidak ada, menurun di China, maka kejadian default terus untuk surat utang obligasi dalam ya, luar negeri, ya, obligasi di perusahaan pengembang nomor 2 terbesar di China Evergrande, Fantasia Holding, Cassia Group, dan lain-lain, ada 6 perusahaan, dan belum yang lain-lain belum kelihatan itu pasti mereka akan lebih sulit lagi untuk membayar obligasi jatuh temponya itu di awal-awal tahun ini. Maka habis Imlek mungkin salah satu dari mereka akan mengumumkan kebangkrutan. Jika yang mengumumkan kebangkrutan mereka adalah nomor 2 terbesar China Evergrande, maka itu penyebab market crash di dunia. Nah, itu tidak mungkin kondisi yang begini mereka bisa menyelesaikan utang-utang mereka. Ya, ini kondisi lebih buruk dari tahun 2021. Memasuki awal 2022 ini dengan merebak lagi kembali Omikron itu. Waktu varian Delta itu kan ekonomi sangat terpuruk. Ini Omikron lebih daya menyebarnya lebih cepat dari varian Delta. Ya otomatis kan PPKM lagi, lockdown lagi, lah itulah penghambat. Jadi inilah, itu baru 3 itu yang data-data itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi itu semakin terpuruk. Semakin, dan menegaskan ulang-ulang lagi bahwa market crash itu Maret 2022. Itu pasti terjadi. Jadi karena kita lihat di sini, itu harga emas dunia itu sudah mulai bergerak naik. Sudah hari ini sudah 1822. Itu tanda-tandanya bahwa investor dunia sudah investor besar, ya, sudah mulai mengoleksi, memborong emas lagi. Berarti mereka sudah melihat bahwa tidak seharusnya emas itu harga jatuh, katanya ada tapering off, tapi emas malah diborong sekarang ini. Anda bisa lihat harga emas dunia sudah mulai merangkak naik. Itu menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi di depan mata, maka mereka mengalihkan melindungi aset mereka di gold. Jadi kalau mau melihat data, ya, menunjukkan bahwa ekonomi itu ada perbaikan dan tidak, lihat saja di harga emas. Nah, sekarang harga emas lagi diborong lagi. Berarti apa? Mereka sudah tahu, sudah dapat bocorannya bahwa ekonomi tidak akan baik di 2022. Kita alihkan aset kita amankan, kita lindungi aset kita di logam mulia emas, supaya kita tidak tergerus, tidak merosot nilai harta kita gara-gara kejadian market crash ini. Itu. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda semuanya, ya. Warning bagi Anda semuanya bahwa tidak ada harapan di kuartal pertama tahun 2022 ini. Ya, tidak ada harapan. Market akan Januari efek itu akan naik, rally yang naik terbatas hanya untuk selesaikan Imlek ini, rally sampai Imlek ini. Setelah itu market akan crash. Dan yang Anda katakan bursa efek Indonesia sampai 7.000, tidak akan terjadi 7.000, mendekati 7.000, setelah itu crash. Oke? Tidak terjadi di tahun 2022. Oke, sekian informasi ekonomi dan bisnis, investasi saham, trading saham, forex, dan gold. Semoga informasi yang saya berikan, warning yang saya berikan kepada Anda ini, supaya Anda bisa waspada, Anda hati-hati, Anda bisa maksimalkan profit Anda, dan Anda tidak terjadi sesuatu dengan hasil investasi Anda. Terima kasih. Jangan lupa sebelum akhiri video ini, Anda mohon, jika Anda berkenan agar menghargai video ini, Anda bisa subscribe channel di bawah ini. Ya, Anda subscribe, Anda tekan belnya, Anda notifikasinya juga, supaya Anda bisa mendapatkan upload berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.